Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam renungan harian GPKS Pangkal Pinang 14 Juni 2021. Kita masuk kepada bagian kedua dari seri Dekalog atau 10 perkataan Tuhan. Dan hari ini kita akan membahas perkataan yang pertama, kesetiaan yang tidak terbagi. Mari kita berdoa sejenak. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memberikan kami firman-Mu untuk menjadi petunjuk bagaimana kami hidup. Dan kalau kami menaati, maka kebahagiaan berkat Tuhan menanti kami. Oleh sebab itu, berikan kami kemampuan untuk memahami dan terlebih untuk melakukannya. Pakai hamba-Mu untuk menjelaskannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Nah, perkataan pertama dari 10 perkataan Tuhan atau 10 hukum Taurat terdapat di dalam Keluaran 20 ayat 1-3. Demikian firman Tuhan. Lalu Allah mengucap segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Berbicara tentang kesetiaan, dengarkanlah kisah kesetiaan pada negara yang luar biasa dari seseorang bernama Hiroo Onoda. Hiroo Onoda adalah seorang prajurit kekaisaran Jepang pada Perang Dunia yang kedua. Ia ditugaskan ke sebuah pulau kecil di Filipina bernama Pulau Lubang. Dia waktu itu adalah perwira intelijen yang oleh komandannya ditugaskan untuk mengadakan pertempuran gerilya, dan mereka dilarang untuk melakukan harakiri atau bunuh diri ala samurai. Ya, bila mereka kalah atau dalam kondisi pasti kalah, mereka melakukan harakiri atau bunuh diri. Tetapi pada waktu itu komandan mereka melarang melakukan hal itu, dan ia harus melakukan peperangan gerilya itu sampai pasukan Jepang kembali padanya dan kepada pasukannya. Dan dia juga diberitahu pada waktu itu bahwa ia mungkin harus menunggu bertahun-tahun lamanya. Onoda loyal tanpa keraguan. Jadi dia masih berperang sampai 29 tahun kemudian. Jadi dari sejak perintah itu diberikan padanya dan pasukannya tahun 1945, Onoda masih berperang dan bersembunyi di hutan sampai tahun 1974. Saat satu demi satu anggota pasukannya mati di sana, dan ia menjadi yang terakhir karena prajurit terakhirnya itu mati karena terlibat peperangan atau tembak-menembak dengan polisi lokal ya di Pulau Lubang di Filipina tersebut. Sekarang ia seorang diri, tetapi dia masih berusaha berperang sendiri. Saat itulah tahun 1974, seorang pria lain dari Jepang bernama Suzuki mengunjungi dirinya dengan pakaian santai ala turis dengan sandal jepit dan celana. Suzuki tiba di pantai dan mencari Hiroo Onoda tadi yang sedang bersembunyi di tengah hutan. Kostum yang tidak akan dipakai oleh penduduk lokal pulau tersebutlah yang menarik perhatian Onoda, dan dia mau keluar dari hutan. Dalam autobiografinya, Onoda menuturkan kisah perjumpaannya dengan Suzuki. Saat pertama dia melihat Suzuki dari kejauhan, reaksi pertamanya adalah dia ingin menembaknya. Tetapi karena Suzuki tidak membawa senjata dan pakaiannya tidak biasa bagi Onoda, maka Onoda memutuskan mengambil risiko mendekatinya. Onoda memanggilnya dari dalam hutan, dan Suzuki merespons dengan memberi salam ala Jepang. Dan kemudian dia berteriak, "Aku orang Jepang, aku orang Jepang." Jadi Onoda dengan pistol di tangan keluar dari hutan dan bertanya, "Kamu diutus oleh pemerintah Jepang?" Suzuki menjawab, dia hanyalah seorang turis. Onoda tidak percaya. Lalu Suzuki bertanya, "Kamu Onoda-san?" Onoda mengangguk. Suzuki kemudian melanjutkan, "Saya tahu kamu melalui masa bertahun-tahun yang berkepanjangan dan melelahkan.
perang sudah selesai. Tidakkah kamu mau kembali ke Jepang bersamaku?" Onoda kemudian menjawab bahwa ia hanya akan menyerah kalau ia menerima perintah resmi dari perwira tentara yang lebih tinggi darinya, yang bernama Mayor Taniguchi. 3 minggu kemudian, Suzuki pun kembali bersama Mayor Taniguchi. Khawatir dikhianati, Onoda merangkak keluar dari hutan sambil memakai pakaian kamuflase. Mayor Taniguchi kemudian membaca dengan keras supaya didengar Onoda perintah resmi meminta Onoda untuk menyerahkan dirinya. Kalau seandainya Taniguchi tidak memberinya perintah resmi, mungkin Onoda masih akan tinggal di hutan dan masih berperang seorang diri sampai mati. Onoda begitu setia pada kekaisaran Jepang, bahkan pada ambisi kaisar waktu itu untuk menguasai dunia. Dengan semangat samurai atau Bushido, bagi Onoda hidup adalah tentang satu hal saja, yaitu kesetiaan. Nah, saudara, menyatakan kesetiaan pada negara seperti Onoda mengingatkan kita bahwa kita punya hutang atau tugas kepada otoritas yang lebih tinggi dari diri kita sendiri. Kita mengerti kalau kita menaati sebuah perintah, kita menaati orang yang membuat perintah tersebut. Nah, hal yang sama berlaku pada Israel dan juga pada setiap kita yang mengikuti satu-satunya Allah yang benar. Fakta bahwa ada otoritas yang lebih tinggi menjelaskan mengapa pemberian ke-10 perkataan atau 10 hukum atau dekalog tidak dimulai langsung dengan Tuhan memberikan perintah pertama, tetapi justru dimulai dengan pelajaran singkat sejarah Israel untuk mengingatkan kembali pembebasan Israel dan mengingatkan mereka siapa yang berkuasa. Itulah mengapa di Keluaran 20 ayat 1 dan 2 dikatakan Allah mengucapkan segala firman ini, "Akulah Tuhan atau Yahweh Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan." Hanya sekitar 50 hari sebelum perkataan ini diucapkan Allah dari Gunung Sinai, 50 hari sebelumnya Israel meninggalkan Mesir setelah 10 tulah yang dikirim kepada Mesir untuk pembebasan mereka. Masih segar dalam ingatan mereka hari-hari yang mengerikan tersebut. Sungai Nil mulai berubah menjadi merah darah. Mayat katak-katak bertumpuk-tumpuk menyebarkan bau busuk ke seluruh penjuru negeri Mesir. Lalu ada belalang yang melalap habis semua tanaman, penyakit sampar, kegelapan, dan yang terakhir kematian semua anak sulung. Setelah mereka semua kemudian berkumpul di kaki Gunung Sinai, di dalam asap dan kilat, Allah mengingatkan umatnya bahwa hanya karena kekuasaannya lah mereka bisa merdeka, bebas dari perbudakan. Satu-satunya kontribusi Israel bagi kemerdekaan mereka hanya menaati Allah untuk melangkah pergi, seperti Lazarus yang melangkah keluar dari kematian menuju kehidupan. Oleh sebab itu, saat Allah hendak memperkenalkan pada Israel 10 perintahnya atau dekalog, Dia mulai dengan memperkenalkan dirinya sendiri sebagai Tuhan Allah mereka dan menyuruh mereka untuk mengingat-ingat Mesir. Mengapa, saudara? Supaya dengan mengingat pembebasan mereka dari Mesir yang nilainya sangat mahal, dan ingat tidak ada satupun korban dari pihak Israel, maka mereka akan dibuat lebih mampu menaati ke-10 perintah tersebut. Tetapi masih ada lagi. Pembebasan mereka dari Mesir bukan hanya soal meninggalkan negeri Mesir, tetapi juga sebetulnya soal meninggalkan gaya hidup orang Mesir. Masing-masing dari 10 tulah yang Tuhan timpakan sebenarnya lebih dari sekedar tanda bagi Firaun bahwa ia harus membebaskan bangsa Israel. Setiap tulah sebenarnya pertunjukan Allah mengalahkan dewa-dewi Mesir. Contoh, Osiris yang mereka percaya bahwa sungai Nil adalah aliran darahnya, dibuat Allah Israel berdarah-darah di hadapan pemujanya.
di saat Yahweh mengubah Nil menjadi darah. Lalu Heget, dewi kesuburan reproduksi yang berwujud katak, sehingga orang Mesir menganggap katak sebagai makhluk suci yang tidak boleh dibunuh. Yahweh membunuh katak dalam jumlah yang tidak terhitung sampai bertumpuk-tumpuk. Dan yang lain, dewa-dewi Mesir yang menjaga masalah kesuburan, menjaga panen, menjaga ternak, menjaga kesehatan, semua terbukti tidak berdaya di hadapan Israel. Dan tulah ke-9, saat Mesir dilanda kegelapan, Yahweh menunjukkan kekuasaannya atas dewa matahari, Ra, yang orang Mesir percaya bahwa Firaun adalah inkarnasinya. Dan di tulah terakhir, kematian anak sulung, Allah menunjukkan dirinya berkuasa atas semua panteon Mesir dengan menunjukkan kekuasaannya baik atas kehidupan maupun atas kematian. Jadi, satu-satunya Allah yang benar mengatasi semua rivalnya. Akulah Tuhan atau Yahweh Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Pesan pada bangsa Israel yang sedang berkumpul di kaki gunung Sinai sangatlah jelas. Sebelum kalian bisa menaati perintahku sebagai Allah yang memberikan 10 perintah, 10 dekalog ini yang akan memberikan kehidupan, kalian harus percaya padaku sebagai Allah yang memberikan 10 tulah yang mematikan tersebut. Jadi saudara, respons yang diharapkan sama jelasnya. Jika Allah yang mengatasi semua Allah di Mesir telah membawa kalian keluar dari Mesir dengan kekuasaannya yang besar, satu-satunya respon yang masuk akal adalah dengan menaati perintah yang pertama. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ingatlah pada pembebasanmu yang mahal. Jadi nyatakanlah kesetiaanmu hanya kepadaku. Kira-kira begitu maksud Tuhan. Perintah pertama, saudara, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, adalah gaya bahasa seorang tuan kepada hamba-hambanya. Tidak boleh ada kesetiaan yang terbagi atau mendua kalau soal melayani Yahweh. Dengan memerintahkan satu kesetiaan saja, Allah tidak hanya menyatakan bahwa ia lebih berkuasa dari Allah yang lain. Sewaktu dia menimpakan 10 tulah, ia juga sebenarnya sedang menyatakan bahwa semua Allah yang lain sebenarnya tidak ada. Mereka tidak lain hanyalah karya atau hasil imajinasi akal budi manusia yang sudah rusak karena dosa, dan juga karena akal bulus iblis, bapak segala penipu, yang sebetulnya bukan Allah. Jadi perintah pertama tidak hanya soal larangan menyembah Allah yang lebih rendah dari dirinya, melainkan juga undangan untuk menerima realita. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain kecuali aku, tidak ada Allah. Yesaya 45 ayat 5. Jadi saudara, mengapa Israel hanya boleh menyembah Allah mereka, Yahweh? Karena tidak ada Allah yang lain. Mungkin bagi kita orang Kristen hari ini terlalu jelas. Allah hanya perlu mengerjai musuh umatnya dan menunjukkan bahwa Allah mereka sebenarnya tidak ada dan tidak berdaya. Tetapi fakta bahwa hanya ada satu Allah yang harus disembah benar-benar harus ditanamkan ke dalam benak orang Israel. Karena Allah membebaskan mereka dari Mesir yang menyembah banyak dewa untuk membawa mereka kemudian ke negeri orang Kanaan yang sama seperti Mesir. Mereka menyembah kepada banyak dewa. Setelah 400 tahun di Mesir, politeisme adalah hal yang lumrah bagi orang Israel daripada monoteis. Mereka akan lebih biasa percaya bahwa ada satu Allah atau dewa yang berkuasa atas satu area kehidupan. Dewa ini untuk matahari, dewa itu untuk sungai, dewa ini untuk kesuburan, dewa ini untuk peperangan, dan lain-lain. Sama seperti seorang anak, kalau sudah terbiasa berbuat sesuatu, maka akan sulit mengubah kebiasaannya. Dan bangsa-bangsa pada masa itu penuh dengan penyembahan pada banyak dewa. Jadi kemungkinan bagi Israel kembali pada kebiasaan lama sangatlah tinggi.
Memang sebenarnya monoteisme atau menyembah satu Allah bukanlah hal yang baru sama sekali. Catatan tentang penciptaan di Kejadian pasal 1 memuat perintah implisit bahwa mereka harus menyembah satu-satunya Allah yang benar. Sama seperti 10 tulah, kisah penciptaan 6 hari dimaksudkan untuk mencegah siapapun menyembah matahari, bulan, bintang, bumi, lautan, langit, tumbuh-tumbuhan, hewan, ataupun manusia. Seluruh isi langit dan bumi bergantung pada Allah karena semuanya berasal dari Allah. Semua hanya berasal dari firman-Nya. Allah sama sekali tidak berlelah-lelah menciptakan itu semua. Tetapi saudara, umat Allah cepat sekali melupakan masalah ini. Hanya di pasal 35 dari kisah kitab Kejadian, kita menemukan kisah penyembahan Allah yang kesetiaannya sudah terbagi-bagi. Misalnya, waktu Yakub melarikan diri ke Padan Aram, dan waktu dia kembali ke Betel, Yakub dan seisi keluarganya terbukti membawa patung-patung dewa-dewi asing dalam perjalanan mereka. Sehingga walaupun Allah tidak menyuruh, Yakub sadar bahwa para berhala itu harus ditinggalkan. Saya bacakan catatan kisahnya. Kejadian 35 ayat 1-4. Allah berfirman pada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ, dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri padamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewi asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh." Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang di dekat Sikem. Nah, catatan ini sangat mengejutkan karena mengingat Yakub adalah anak dari Ishak, cucu dari Abraham. Keberadaan dewa-dewa di antara keluarga Yakub menunjukkan mentalitas manusia yang suka membagi-bagi kesetiaannya. Ya, saya akan menyembah Yahweh, tetapi saya juga untuk jaga-jaga, saya akan melayani dewa-dewi lain. Kesetiaan yang terbagi, bukankah hal ini juga banyak dilakukan oleh orang Kristen? Mentalitas seperti ini banyak dalam keluarga Kristen, sama seperti dalam keluarga Yakub 3000 tahun lalu. Ini adalah masalah klasik yang Yakobus sebut sebagai mendua hati. Yakobus 1 ayat 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Mendua hati muncul bukan karena kita ingin mengganti Allah dengan berhala, tetapi kita menambahkan berhala kepada kesetiaan kita pada Allah. Sehingga dari monotheon kita menjadi polytheon. Jadi masalah yang terus-menerus muncul dalam sejarah Israel bukan masalah mereka tidak lagi menyembah Yahweh sebagai Allah, melainkan mereka selalu tidak hanya menyembah Yahweh, tidak selalu hanya menyembah Tuhan. Dan serupa dengan mereka, permasalahan orang Kristen hari ini adalah kita tidak selalu hanya setia kepada Tuhan Yesus. Anak-anak Allah hari ini tidak selalu menyembah Tuhan seperti Tuhan, murid-murid Tuhan di masa lalu. Seperti Israel, kita mengakui tidak ada Allah lain dalam pengakuan iman kita, tetapi dalam prakteknya kita hidup secara politeis. Berhala kita adalah kita berjanji pada dua-duanya. Saya butuh Allah dan saya juga butuh uang. Saya butuh Allah dan juga butuh kesehatan. Saya butuh ini dan itu. Matius 6 ayat 24, Yesus mengajar kita bahwa tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang satu dan mengasihi yang lain. Ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain.
Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Banyak orang Kristen mengira mendua hati itu bisa dilakukan, tetapi Yesus memastikan hal itu tidak mungkin. Seperti Yakobus katakan, orang yang mendua hati tidak akan tenang hidupnya, tidak stabil. Seringkali membutuhkan situasi kritis dan krisislah yang akan menunjukkan kebodohan kita. Bagi sebagian orang, tidak ada yang lebih efektif dari krisis keuangan, keuangan yang krisis, untuk menunjukkan bahwa ternyata dia tidak hanya menyembah Allah, dia juga menyembah uang dan kenyamanan. Bagi sebagian orang yang lain, keluarga yang berantakan, bahkan perceraian, barulah menyadarkan dia bahwa dia punya berhala yang lain, yaitu pernikahan yang sempurna. Dan tidak ada yang lebih memaksa kita untuk menerima bahwa kesehatan dan kecantikan adalah berhala yang sia-sia. Sewaktu kita bertambah usia, sewaktu kesehatan dan kekuatan dan penampilan merosot. Sama seperti Yakub, titik kritis dan krisis dalam hiduplah yang membuat dia siap melepaskan berhala-berhala di rumah tangganya. Yakub adalah seseorang yang licik seumur hidupnya, tetapi kelicikannya telah berbalik mencelakakan dirinya. Kakaknya hendak membunuhnya, mertuanya menipunya, anak putrinya diperkosa, anak laki-lakinya tumbuh menjadi orang yang liar dan ganas. Yakub adalah contoh orang yang selama hidupnya mengandalkan diri selama berpuluh-puluh tahun, baru akhirnya dia sadar semuanya itu sia-sia. Akhirnya dia menyatakan kesetiaannya hanya kepada Allah. Nah, saudara-saudara, entah keadaan kritis dan krisis seperti apa yang diperlukan untuk membawa masing-masing kita pada pertobatan. Dan solusinya hanya satu, seperti yang kita temukan dalam hidup Yakub. Mereka menyerahkan pada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada di telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar di dekat Sikem. Kemungkinan ini adalah sebuah aksi simbolis. Berhala itu dimakamkan. Artinya mereka sudah mati. Dan ada sebuah ironi di sini. Berhala-berhala itu dikuburkan di bawah pohon besar, tempat yang selalu menjadi tempat favorit orang-orang membangun misbah pemujaan. Altar berhala sekarang telah menjadi kubur bagi mereka. Jadi Yakub seolah mengadakan upacara pemakaman. Nah, kita pun sama. Kita pun harus melakukannya. Paulus mengatakan di dalam Kolose 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi Paulus menyatakan bahwa daftar perilaku tadi sama dengan penyembahan berhala. Dan ini sama dilarangnya seperti dalam perintah pertama dalam Dekalog. Dia mendesak jemaat bukan karena mereka tidak lagi menyembah Allah, melainkan mereka tidak hanya menyembah Allah. Mereka setia pada Allah, juga pada percabulan, pada kenajisan, nafsu serakah, dan lain-lain. Singkatnya mereka mendua hati. Nah, saudara, banyak orang Kristen merasa dirinya oke selama dia masih datang ke gereja menyembah Tuhan Yesus. Tetapi Paulus, atau lebih tepatnya Yesus, tidak menilai kita dari apakah kita masih beribadah padanya. Tidak. Yesus menilai kita apakah kita oke atau tidak oke berdasarkan apakah kita setia hanya kepada Dia atau tidak. Jadi renungan hari ini, apakah saudara dan saya oke di hadapan Tuhan Yesus? Apakah kita setia hanya kepadanya? Kiranya kita bisa menjawab dengan jujur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau mengetahui isi hati kami dan perilaku kami. Apakah kami sungguh-sungguh setia hanya kepadamu atau tidak? Ampunilah kami kalau di antara kami tidak selalu hanya setia kepada Tuhan.
Tolonglah kami untuk bisa melepaskan semua berhala dalam hidup kami, dan kami hanya bisa setia kepada Tuhan saja sampai seumur hidup kami. Inilah doa dan kerinduan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Sampai jumpa di lain kesempatan.